Um, Halo semuanya, saya Doni dan selamat datang di NaOS, di mana kita bahas support narcissist. Just like a computer, you can learn and know them well. Dan selamat datang juga di Project Nar. Oke, jadi episode lalu udah ngomongin soal no contact ya hari ini. The most evil advocate, the most terrifying things buat para narc ya, yang bikin mereka langsung kehilangan akal sehat. Metode yang sangat very powerful. Dan sebenarnya metode ini juga udah banyak yang bahas ya. Sebenarnya si no contact ini tuh baiknya sih dipakainya ya buat kalau misalnya lu yang kena abuse narc ya, tapi kebanyakan no contact tuh dipakainya di sembarang, di lain tempat gitu. Makanya banyak yang no contact malah lu sendiri yang sakit gitu kan. Kenapa gitu no contact jadi senjata utama gitu buat lu yang di abuse sama narc? Kayak kalau shotgun tuh ada double barrel, ada 2 selongsong tuh. Nah yang satu nih buat looking for revenge, buat lu yang merasa disakitin sama narc. Selongsong pertama tuh buat balas dendam ya. Dan yang kedua, selongsong kedua itu buat lu cepet move on, atau buat cepet lu healing, buat lu bener-bener biar sembuh. Nih saya udah anjing nggak tau kayak anjing. Kalau mau aja bye. Gokil. Sih sebenarnya udah bahas kan di video-video lain gitu, sering banget mention no contact karena itu the most powerful thing to do ya. Saya sempat bilang juga gitu, sebisa mungkin lu tutup mata sih dari narc. Itu maksudnya tuh block everything on social media kayak Facebook, X, Thread, TikTok, WhatsApp, Telegram, email, apalagi Friendster, terserah lah, apapun gitu yang bisa berhubungan sama lu. Here's the thing gitu, kenapa no contact tuh satu-satunya jalan biar lu bisa fully recover. Dan sadly gitu, lu juga nggak bisa jaga hubungan baik setelah cabut dari narc, karena akan sangat sulit gitu kalau misalnya lu putus baik-baik sama narc. Gua udah sempet bilang juga ini kan, karena biasanya nggak ada kesepakatan aja gitu buat putus sama narc. Closernya nggak jelas, itu maksud gua ya. Kayak ya waktu gua mention di video sebelumnya lah, karena mereka juga nggak berani gitu buat jujur untuk ngungkapin apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi percaya sama aing ya, setiap hubungan yang toksik kalau closernya nggak jelas, pasti ada orang lain sih di situ. Makanya daripada lu jaga hubungan yang baik bikin lu sakit juga gitu, mendingan putus kontak aja gitu dari mereka semuanya ya, apapun yang bisa dihubungi. Tapi kan karena di sini ya, karena kita tinggal di yang katanya kalau cek orang Sunda malah silih asah, silih asih, silih asu. Banyak ya yang bilang gitu kalau blok-blokan tuh kayak anak kecil, kayak kekanak-kanakan ya. Sering lah kalau misalnya lu ngeblok seseorang gitu, terus temen lu bilang anjing mana masih gak budak leutik, mana kayak anak kecil, pecundang, gak gentle, gak silih asah, silih asih, silih asu, cek Sunda mahnya, mutus tali silaturahmi, jahat. Mana nggak boleh kayak gitu, harus jaga hubungan baik. Tapi gini loh, here's the thing, okay? Kalau misal ya lu cerai, putus, ditinggal, dan lu pasti berada di fase grief kan. Gue yakin yakinnya gitu, di hari pertama sampai 3 hari lu pasti merasa kehilangan yang luar biasa lah. Lu sampai benar-benar nggak bisa mikir karena otak lu yang benar-benar bermasalah itu kan. Lu juga mencoba lagi gitu membuka diri ke publik lah. Terus si doi dalam 1-2 minggu dia story sama orang lain. Bayangin menurut lu sakitnya gimana gitu. Lu kan mencoba buat healing gitu kan, tapi ya di setiap story IG lu yang tadinya mencoba buat reach out temen lu lagi, mencoba buat terbuka sama orang, malah jadi ngeliat mantan lu yang abusive itu kan. Terus jalan sama power supply barunya. Ya emang lu yakin gitu kuat ngeliat mereka gitu kan? Anjing mana baru putus gitu kasar nama. Anjing. Nih yang lebih ironinya gitu kan, yang lebih ironi nih, yang anjingnya nih, yang lebih ironi, mereka lagi di fase love bombing gitu. Terus lu yakin lu gitu di sosial media gitu ngelihat mantan lu gitu love bombing sama power supply barunya. Ya contoh deh, misal lu pengen banget jalan-jalan berdua gitu, tapi si Nat lebih ke nggak suka ya. Jadi lu selama pacaran sama anak lu nggak pernah kemana-mana gitu. Dan yang anjingnya, tapi tiba-tiba gitu pas dia punya power supply baru gitu, dia tiba-tiba jalan jauh, enjoy berdua gitu kan, jalan-jalan jauh terus lu harus pisan gitu lihat mereka anjir jalan duaan having fun while you watching porn and crying. Terus udah gitu teman-teman lu bilang kalau blok-blokan itu sama dengan kekanak-kanakan. Anjing yang bener aja tuh ya, tingkat kesulitan lu emang di kali 2 mungkin ya.
Tapi kalau lo merasa memang lo harus jaga hubungan sama nark, ya good luck on you ya, for your healing journey gitu. Tapi aing mah yakin sih, yakinnya gitu. Healing tanpa non kontak akan sangat sulit. It will be a long time to heal. Makanya sebisa mungkin lu harus tutup mata dari mereka. Actually gitu, no contact juga sebagai salah satu revenge sih. Karena dengan lu no contact, itu sebenarnya it literally hurts them. Itu serius deh. Salah satu hal yang paling bikin dia nyeri. Kenapa coba? They losing control over you. You are too damn strong to manipulate. Mungkin lebih ke lu udah ngerti aja gitu ya polanya mau kemana. Lu juga lebih aware gitu, well educated ya soal nark. Makanya kebanyakan dari nark juga bukan nggak suka sih, lebih ke anjing what the fuck, kenapa di blok. Nih kebanyakan yang di no kontak, mereka beneran lose their mind, sakit hati pisan soalnya mereka. Apapun lah semuanya gitu ya, keluarlah itu. Mungkin kalau misalnya yang kasusnya yang obses gitu ya sama lu ya, nark yang obses sama lu, mungkin aja gitu dia bisa aja gitu beli nomor baru, terus bikin WhatsApp buat kontak lu lagi. Ya padahal kan lu udah blokir nih WhatsAppnya ya. Terus yang main second account misalnya nih, yang main bikin second account bisa kepo gitu sama lu. Ini kalau kasusnya kalau account lu di private ya, mungkin mereka nyari Flying Monkey. Mungkin ada hubungan teman juga gitu yang masih satu sosial media mungkin. Flying Monkey itu tuh kayak pembantu ya, masa ya, lebih kayak ke masa ya, yang selalu memihak ke nark ya, kurang lebih sebagai kaki tangannya lah biar bisa memudahkan rencananya ya, entah bisa dapat informasi dari lu ya, apapun lah. Ntar mungkin aing bakal bahas di lain waktu soal Flying Monkey. Dan sometimes gitu ya mereka directly bilang ke lu, kenapa aku diblok? Wah parah nih, sejahat-jahatnya aku nggak pernah ngeblok kamu. Mungkin kamu yang nark, main blok gitu aja. Karena gini loh, they wanted to be needed. Mereka pengen banget merasa dibutuhkan gitu. They want to be needed. Benar-benar pengen merasa dibutuhin. Pengen banget merasa dirinya berguna, merasa layak ngontrol lu gitu. Makanya kalau misalnya lu blokir semua akses online mereka udah pasti sih rungkad. Karena semua anak punya fragile ego ya, yang anjing egonya yang benar-benar disentil dikit langsung kayak anjing nyeri pisan. Egonya disentil tuh kayak langsung murka parah sih, karena ego mereka mudah banget disakiti. Dengan lu nggak perlu ngelukai mereka gitu dengan fisik gitu, cukup lu dengan no kontak aja hancur-hancurnya sih. Nah itulah kenapa alasan mereka cepat move on, karena istilahnya tuh ya narcissistic injury, haus akan kelistrikan power supply. Kalau misalnya kita ambil analogi komputer ya, kalau misalnya komputer udah jebol, power supply-nya ya, mereka pasti nih yang pengguna komputernya pasti cepat-cepat ganti power supply, pengganti yang baru. But deep on their hearts gitu ya, mereka tahu banget gitu kalau mereka treat you so badly. Nah akan sangat sadar betul gitu, sampai bikin lu ngelamun terus gitu kan. Lu tahu kan brain fog yang gua sebut di episode pertama ya, yang sampai lu mikir aja nggak bisa gitu. Even lu baca buku atau bukan baca buku deh, baca apapun gitu, lu nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa baca buku tuh bukannya lu nggak bisa baca, tapi maksudnya lu bisa baca silabus kata-kata tiap paragraf gitu, tapi lu nggak ngerti ini si kata-kata yang dimaksud tuh apa. Nah itu salah satu indikasi lo kalau lu kena narc abuse, sistem linguistik lu terganggu ya. Untuk soal yang ini gue bahas di lain waktu juga. Kadang kalau narc nih, misalnya lu ngerasa lu kayak jalan ngelamun, terus kalau misalnya lu ngerasa di abuse, terus lu ngungkapin perasaan lu kan gitu ya, aku tuh gini bla. Kalau misalnya ada smirk, lu tau smirk kan, kayak senyum sedikit gitu di bibirnya nih, emang nggak kelihatan tapi kenotis sedikit lah gitu ya, naik sedikit gitu. Some narc gitu ya, beberapa narc gitu ya, will leaving you for good dengan no kontak ini gitu, dan beneran aja kayak ninja gitu, set hilang. Beneran dia ghosting lu seketika gitu, biar mereka gitu ngerasa kalau mana nggak layak buat dicari gitu ya. Makanya kadang di situ lu bikin bertanya-tanya juga kan, makanya lu balik lagi ke mereka yang gua bilang di episode sebelumnya, reverse hoover. Saya tekanin lagi ya gitu ya, no kontak tuh alasannya kalau lu pengen bener-bener cabut dari narc, blok semua komunikasi sosial medianya, apapun, you have to do it. Dan sebenarnya no kontak itu buat lu healing, okay? Don't seek for revenge, okay? That's not good.
Tapi dengan lu healing itu secara tidak langsung ya memberikan dampak yang buruk buat Mark, itu loh maksud gua. Oke, sekian video kali ini ya. Untuk No Contact gue akan bahas hal lain. So thank you for watching and until next time. Bye.